Jadi ini bawahnya itu batu kerikil seperti ini, sahabat. Ini dibanjiri kurma-kurma. Ini seperti kurma ajwa ya. Ini sayang banget tuh. Masih banyak banget kurmanya. Salah satu karomahnya itu terlihat cahaya dari tongkatnya salah satu sahabat, sehingga menjadi pelita untuk jalan menuju laluan Rasulullah bersama sahabat-sahabat. Sehingga itulah asbab tempat ini disebut Masjid An-Nur atau Masjid Cahaya, dikarenakan mengeluarkan cahaya dari salah satu tongkat sahabat. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti biasa Gilby apa? Harus ngaji dan sholat. Nanti kalau gak ngaji dan sholat dicetak dosa dan diazab sama Allah. Berarti harus ngaji dan sholat dulu ya. Nanti dicetak pahala. Oke, terima kasih. Udah diingetin. Sekarang ini Umi dan Gilby sedang ada di Tanah Suci Madinah Al-Munawwaroh. Dan sekarang ini kita kembali akan ke tempat bersejarah. Tapi tempat bersejarah ini sangat unik sahabat, karena tempat bersejarah ini ada di tengah-tengah kebun kurma. Masya Allah, ini kita baru saja sampai dan alhamdulillah sama penjaganya diizinin masuk, dan tidak sembarang orang boleh masuk ke tempat ini. Di sini ada sumur. Ini sumurnya dan masih pakai timbaan ya. Masya Allah, Masya Allah. Kita akan lihat dulu sekitarannya sebelum langsung ke sejarahnya. Masya Allah, terdengar suara burung, jadinya sejuk banget. Ini sekitarannya. Di sini ada tempat duduk yang dibikin sengaja dari batu seperti ini. Ustadz Salimnya ada depan nih. Assalamualaikum Ustadz Salim. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, kita ini ada di tengah-tengah kebun kurma ya. Yang tadinya kita sempat pesimis tidak bisa masuk, tapi ternyata alhamdulillah diizinin masuk ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ternyata di tengah-tengah kebun kurma ini ada tempat yang sangat bersejarah. Betul. Ini tempat bersejarahnya pasti yang ini ya. Ini, Masya Allah, tabarakallah. Ini tuh masjid ya. Iya, masjid ini salah satu masjid yang awal pertama Rasulullah SAW sholat setelah datangnya dari kota Mekah. Ya. Dan yang paling saya ingat di dalam sejarah ini adalah ketika Rasulullah SAW menunjuk salah satu utusan, yaitu Mus'ab bin Umair, untuk menyebarkan agama Islam ke kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah tentunya. Maka beliau itu pertama sholatnya di tempat ini. Jadi tempat ini yang saya lebih tahunya adalah tempat pertama sholatnya Mus'ab bin Umair, yaitu utusan Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam pertama kali di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah itu, terlebih dahulu ada utusan, ada salah satu sahabat yang sudah lebih dulu datang ke sini untuk menyebarkan agama Islam. Jadi pastinya setelah Rasulullah datang ke kota Madinah itu, penduduk Madinah, penduduk Ansor sudah welcome sekali, sudah menerima dengan mudah sekali. Kenapa? Dikarenakan terlebih dahulu sudah diajarkan ajaran-ajaran Islam oleh salah satu sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Insya Allah. Dan ini ada salah satu sumur peninggalan pada masa lalu. Coba kita akan sambil jalan ke sana yuk. Sumur ini walaupun sudah 1400 tahun lebih, sumurnya masih ada kayak itu. Ya. Airnya masih ada? Iya, masih ada. Coba kita akan jalan. Ini sumur yang tadi aku tunjukin, ternyata sumurnya sudah berapa Ustaz tadi? 1400. Masa pas awal-awal hijrah Rasul aja. Sekarang sudah tahun 1439 ya. Ini airnya masih ada ya? Iya, masih ada. Masih bisa diambil air manfaatnya. Iya, tapi sayangnya ini digembok, jadi nggak sembarang orang bisa ambil air yang ada di dalam sini. Untuk sejarah
dari masjid ini tadi sudah diceritakan, ada kelebihan lainnya mungkin? Kelebihan lainnya, masjid ini di samping disebut Masjid Mus'ab bin Umair juga dikenal dengan Masjid An-Nur. An-Nur. Nur itu artinya adalah cahaya. Dikarenakan dalam beberapa kisah dikatakan suatu saat Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat sedang ada di tempat ini sampai larut malam. Ketika Rasulullah ingin keluar dari tempat ini, keadaan cuaca atau keadaan sudah larut, sudah gelap gulita, sehingga sulit sekali untuk melihat jalan yang layak untuk dilalui. Tidak ada penerangan. Tidak ada penerangan sama sekali. Nah, salah satu karomahnya itu terlihat cahaya dari tongkatnya salah satu sahabat, sehingga menjadi pelita untuk jalan menuju laluan Rasulullah bersama sahabat-sahabat. Sehingga itulah asbab tempat ini disebut Masjid An-Nur atau Masjid Cahaya, dikarenakan mengeluarkan cahaya dari salah satu tongkat sahabat, salah satu karomah daripada sahabat yang mulia, sehingga jalan itu menjadi terang. Sampai dikisahkan dalam beberapa kisah, terangnya cahaya tersebut itu ke depannya sampai 10 meter, ke belakangnya sampai 10 meter. Sehingga keterangan tersebut, terangnya cahaya dari tongkat tersebut itu sampai ke tempat tujuan, sampai rumah sahabat. Setelah sampai baru mati kembali atau redup kembali cahaya tersebut. Ini sahabat, karena memang tempat ini tidak sembarang orang bisa masuk, Ya, betul. dan memang ini tidak banyak orang tahu juga tempatnya, karena ini ada di lahan Tengah perkebunan kurma. milik pribadi ya. Pribadi, betul. Jadi sangat beruntung sekali yang memiliki kebun kurma ini, karena mendapat keberkahan dari tempat ini. Ada masjid dan sumurnya yang sekarang masih ada, bisa kita lihat. Dan Terima nanti kasih. ya, Oh, iya. sama-sama. Dan nanti kalau kita sudah punya wudhu, sempatkan untuk sholat di Sholat. tempat yang dulu pernah Rasulullah SAW dan para sahabat sholat. Insya Allah kita mendapat berkahnya. Insya Allah. Sebagai kita sunnah atau dianjurkan ketika kita mengunjungi tempat-tempat yang dimana Rasulullah atau sahabat pernah sholat, maka kita juga disunahkan untuk sholat di tempat tersebut. Insya Allah. Walaupun hanya 2 rakaat. Iya. Nah, terima kasih Ustaz Halim atas penjelasan dari tempat sejarah ini. Sahabat semua, ini tadi kita sudah lihat sumurnya. Sekarang kita akan melihat dari bentuk masjidnya. Bukan hanya kita saja yang diperbolehkan masuk. Ternyata di sini juga ada orang Arab asli yang melihat tempat sejarah ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini depan dari masjidnya. Masjidnya itu tanpa atap dan hanya tingginya beberapa meter saja. Ini sampingnya ditumbuhi apa sih? Tumbuhan seperti ini ya, kayak tumbuhan jalar. Kita akan masuk ke dalam masjidnya. Ayo. Yuk. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini pintu masuk dari masjidnya. Bismillah, kita akan masuk ke dalam masjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli afwaba birahmatik. Masya Allah, Masya Allah. Kita harus lepas sepatu walaupun bawahnya tanpa ada tembok. Jadi ini bawahnya itu batu kerikil seperti ini, sahabat. Nah, ini lantai dari masjidnya, dan ini dinding dari masjidnya. Masya Allah. Kita diberi karpet untuk bisa sholat di tempat ini. Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Oh ya, ini mihrabnya ya. Masjid-masjid yang lain ada mihrabnya. Iya. Ini mihrabnya untuk imamnya. Silakan Ustadz Salim mau sholat sunnah dulu ya. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini Abi Gilby juga udah ngambil wudhu, Bi. Mau sholat sunnah di dalamnya. Masya Allah, inilah Masjid An-Nur, masjid yang pertama kali dipakai sholat untuk menyebarkan agama Islam dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Merinding dengar cerita sejarah yang disampaikan tadi oleh Ustadz Salim. Semoga video ini memberikan manfaat ya untuk semua yang menonton. Agilbi mau sholat juga? Iya. Iya.
Alhamdulillah para bapak-bapak udah selesai melaksanakan sholat sunnah di dalam Masjid An-Nur. Gimana perasaannya? Alhamdulillah sangat terharu. Iya. Ini bangunan yang sudah lama. Ini bangunan terakhir yang kita lihat ini bangunan pada masa Ottoman Turki ya. Iya. Jadi bukan pada masa Rasulullah. Jadi ini sempat diperbaiki ya, sempat dibagusin. Iya, diperbaiki. Masya Allah, dengan pasti. tabarakallah. Dan seperti halnya kita tahu biasanya kalau peninggalan pada masa Turki Utsmani itu lebih dikedepankan tentang bukti-bukti sejarahnya. Pada masa dulu kan Arab Saudi dipegang oleh kekuasaan Ottoman Turki, maka situs-situs sejarah itu mereka lebih diabadikan. Dan di antara situs yang masih terlihat sampai sekarang peninggalan Turki Utsmani adalah bangunan ini. Iya. Ini adalah bangunan terakhir yang terakhir direnovasi oleh kerajaan Turki Utsmani yang berkuasa ketika itu. Jadi ini direnovasinya juga tidak berlebihan. Terbentuk aslinya memang seperti ini, tidak ada atapnya dan dindingnya hanya tingginya beberapa meter saja, Betul. tanpa alas bawahnya. Iya. Dan seperti inilah kondisinya. Jadi ingin memperlihatkan kesan klasik ini, kesan Iya. klasik dan kesan yang dibangun pada masa-masa peradaban dulu, pada masa Rasulullah SAW yang kurang lebih sudah 1400 tahun yang lalu. Iya. Hanya Walaupun untuk sudah bukti saja. ribuan tahun, alhamdulillah kita masih bisa melihat. Nah, sahabat, ternyata ada saudara baru kita. Ini kenalin dong. Ini ada saudara baru kita. Ini namanya Kang Ruslan. Sama-sama dari Tanah Sunda yang tinggal di kota suci Madinah. Kalau Ustadz Salim di kota suci Mekah tinggalnya, kalau Kang Ruslan tinggalnya di kota suci Madinah. Punya channelnya juga, namanya apa? Ya, nama channelnya Bang Ruslan Channel. Bang Ruslan. Orang Sunda tapi pakai bang, biasanya pakai Kang ya. Mohon. Oke Kang, sekarang kita akan kelilingi sekitarannya. Masya Allah, terlihat dari Ajwa itu. keberkahan tempat ini dibanjiri kurma-kurma. Ajwa Ini itu. seperti kurma ajwa ya, sayang banget, Masya Allah, ini kurma ajwa. Ini sahabat, kita lihat, ini tumpukan kurma, saking suburnya tempat ini sampai terbuang-buang seperti ini ya. Ini ada jenis kurma ambar kayaknya ya ini. Ini kurma ambar ya, Ustaz? Kurma ambar ya yang kayak gini. Olah. Tapi kalau ini kayaknya Madinah. Ya, yang panjang-panjang gitu ambar biasanya. Iya. Kalau ini kurma Ajwa. ajwa. Aduh sayang banget ini Kurma kalau ajwa kurma Madinah, ajwa. Kalau kurma ajwa kan mahal. Iya. Tuh, kita Kurma lihat Nabi. sebentar ke sana yuk, Abi. Ini dibuang gitu. Iya, Iya. panjang jalan ini. Tuh kurma ajwa. Aduh sayang banget. Ayo kita ke sana. Iya, itu ada yang lagi ditebang juga. Nah ini, sahabat lihatin, ini sayang banget tuh, masih banyak banget kurmanya, tapi udah kering, tidak layak untuk dimakan. Jadi seperti inilah kurang lebihnya tempat yang bersejarah yang ada di tengah-tengah kebun kurma. Ada satu masjid yang namanya Masjid An-Nur dan ada satu apa? Sumur. Sumur. Tapi sumurnya tidak ada namanya, Ustadz ya? Ada, cuman saya lupa namanya. Bir Hazm apa? Bir Hazm ya mungkin. Iya Ada, mungkin. ternyata namanya Bir Hazm. Boleh nanti sama sahabat Gilby di Koreksi. searching di Google kalau misalnya ada kesalahan dari sejarah yang tadi kita sebut, boleh dikoreksi juga ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata di video kali ini. Terima kasih untuk Ustadz Salim. Sama-sama. Terima kasih juga untuk AA Gilby. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke media sosial lainnya. Umi Gilby dan Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Ini adanya di bawah. Atas sudah komen deskriptif. Sina dan sini ada Gilby, Umi, Abi, pamit undur diri. ada Asalim. Ada Bang Ruslan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.